Seperti yang kita tahu, dokter adalah profesi yang sangat mulia, benar. Mereka bergerak di garda terdepan demi keselamatan dan juga kesehatan manusia. Dan seperti Dr. Baek Kang-hyuk di film Trauma Code. Baik-baik ya dok ya, ditunggu loh sequelnya. Tapi apa jadinya kalau ada seorang dokter yang ternyata adalah anomali SCP? Selamat datang di Stasiun Limbo, destinasi SCP-049. Dan sebelumnya kita briefing sedikit ya tentang apa sih SCP itu. Jadi SCP Foundation adalah sebuah organisasi fiktif yang bertugas untuk mengamankan dan mengurung makhluk aneh dan juga melindungi manusia dari makhluk anomali itu. Sama seperti organisasi ini, makhluknya juga fiktif. Tapi entah kenapa, beberapa makhluknya kayak bisa gitu loh ditemukan di sekitar kita. Dan bahkan ada yang mungkin terinspirasi dari sejarah. Kalau gitu ayo kenalan dengan SCP-049. SCP-049 berbentuk humanoid atau makhluk yang berbentuknya mirip seperti manusia yang dikenal dengan The Plague Doctor. SCP ini ngeklaim kalau dia berasal dari abad ke-15 di Prancis. Bonjour monsieur, je m'appelle Al-Chalonneur. Kosong. SCP-049 tergolong kelas Euclid yang artinya dia cukup berbahaya dengan tinggi sekitar 1,9 meter. SCP ini menggunakan jubah tebal dan juga topeng yang berbentuk seperti paruh burung yang mengacu ke wabah pes di masa lalu. Dan katanya pakaian SCP ini seperti tumbuh dari tubuhnya SCP itu sendiri seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan sinar X menunjukkan SCP-049 ini memang memiliki struktur kerangka yang mirip sama manusia di dalam jubahnya. Lantas apa sih kekuatan dari SCP ini? SCP-049 bisa berbicara dalam berbagai bahasa, ya meskipun dia lebih suka bahasa Inggris atau bahasa Perancis, seperti dari kota asalnya tadi. Nah jadi buat kalian yang pengen ngomong sama dia, harusnya sih aman lah. Dan selain itu, kemampuannya bisa menyebabkan semua fungsi biologis makhluk hidup berhenti melalui kontak kulit langsung. Jadi kalau kalian tanya, kita bisa nggak pegang SCP ini tanpa sarung tangan? Bisa, tapi mati. Dan BTW, SCP ini disimpan di situs 19, dan makhluk ini harus dibius dulu nih sebelum penanganannya. Dan selama pemindahan, SCP ini diamankan dengan Class 3 Humanoid Restriction Harness dan diawasi minimal ada 2 penjaga ya. Ya sebenarnya sih SCP ini kooperatif aja waktu dipindahkan. Tapi kalau udah agresif ya jangan pernah dekati langsung ya. Karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Dan kabarnya tanaman lavender bisa memberikan efek penenang ke SCP ini. Dan mengingat dia adalah seorang dokter yang tentunya suka ya dengan yang namanya eksperimen dan juga penelitian. Jadinya SCP ini harus diberikan hewan yang baru aja mati setiap 2 minggu sekali sebagai bahan risetnya. Entahlah sama dia diapain, embuh lah. Menarik banget ya kepribadiannya. Emang dia ditemukan di mana sih? Ini SCP-049 ditemukan waktu penyelidikan orang-orang yang hilang di kota Montauban di Perancis Selatan. Dan selama penggerebekan di rumah warga setempat, penyidik menemukan ada beberapa contoh SCP-049-2 beserta SCP-049 itu sendiri. SCP-049-2 itu adalah hasil eksperimen yang dilakukan ya ke mayit tadi. Makanya setelah dimasuk ke situs juga dia tetap minta mayat. Dan sementara personal penegak hukum mengurusin lah itu hasil eksperimen dia. SCP-049 ngeliatin aja tuh kejadian itu. Tiba-tiba dia mencatat sesuatu di jurnalnya. Setelah semua hasil eksperimen dia, SCP-049-2 itu diberangkatkan, barulah SCP-049 ini dengan secara sukarela masuk ke dalam tahanan yayasan. Semudah itu. Dan selama masa penahanan di situs 19, SCP ini banyak banget menghabiskan waktunya untuk mempelajari dan melakukan pembedahan ke berbagai macam mayit mamalia yang dikasihkan ke dia. Kemudian SCP ini juga secara rutin tuh menghabiskan beberapa harinya untuk melakukan pembedahan dan juga eksperimen. Dan kemudian di hari berikutnya dia melakukan dokumentasi tuh apapun yang dia temukan di dalam jurnal yang berkulit tebal tadi yang disimpan di dalam tas dokternya. Dan sebagai seorang dokter yang rendah hati, SCP ini bahkan sering tuh untuk pengen banget dia sharing hasil temuannya ke anggota staf yayasan. Bayangkan dia tiba-tiba buka diskusi medis di situ. Dan BTW dia juga nulis jurnal loh. Tapi dia nggak nulis itu dalam bahasa apapun yang dikenali sama manusia di bumi ini. Dan tentunya upaya para ahli bahasa dan juga pemecah kode untuk ngetahuin apa sih sebenarnya yang dia tulis gagal terus. Tapi terlepas dari itu, mari kita semua berharap kalau pandemi nggak pernah terjadi lagi ya. Mengingat dulu wabah pes juga sempat nyerang dalam beberapa gelombang dan ternyata Indonesia juga pernah kena dampaknya. Dan semoga kita sehat selalu, jadi nggak masalah nih meski asuransi kita bukan pasien prioritas. Canda ya guys ya. Oke baiklah, kita telah sampai di stasiun utama. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan ke stasiun berikutnya. Komen juga di bawah ide yang pengen kalian request dan kita ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Au revoir.